Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar matematika wajib bab pertama, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu konsep nilai mutlak. Nah, misalnya di sini nilai mutlak bilangan 3 itu ditulis seperti ini. Nah, jadi nilai mutlak bilangan 3 itu adalah 3. Dan nilai mutlak bilangan negatif 3 kita tulis seperti ini. Tinggal kita ubah jadi negatif 3. Nah, adalah 3 juga. Jadi, berapapun besar atau kecil nilai bilangan tersebut, nilai mutlaknya tidak pernah bernilai negatif. Selanjutnya kita akan memahami konsep nilai mutlak suatu bilangan. Kita misalkan di sini nilai mutlak bilangan X. Nah, dinotasikan seperti ini, ada 2 garis di samping kiri kanannya. Didefinisikan. Kita contohkan dulu ke garis bilangan. Di sini ada jarak negatif 3 dari 0. Tinggal kita hitung di sini dari 0 ke negatif 3. 1, 2, 3. Berarti berapa jaraknya? 3 ya. Tinggal kita isi di sini, berarti 3. Sehingga mutlak dari negatif 3 adalah 3. Kemudian jarak 3 dari 0. Kita coba ke 3. 0 dari ke 3. 1, 2, 3. Berapa jaraknya? 3 juga kan? Nah, kita tulis jarak 3 dari 0 itu 3, sehingga mutlak dari 3 juga 3. Kita lanjutkan ya. Jadi, jika nilai X-nya negatif, misalnya mutlak dari negatif 1, kita ubah lagi di sini, tambahkan negatif dari negatif 1, maka mutlaknya positif 1. Kemudian kalau negatif 2 berarti negatif dari negatif 2, berarti mutlaknya 2. Kemudian misalkan nilai mutlak dari negatif 5, tambahkan negatif dari negatif 5, berarti hasilnya positif 5. Jadi nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, dia selalu bernilai positif ya. Sehingga, nilai mutlak dari sembarang bilangan X elemen bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X seperti ini, diingat ya notasinya seperti ini, didefinisikan sebagai berikut. Nah, mutlak X ini akan bernilai positif jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, X-nya ini akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Sesuai dengan yang sudah kita gambar tadi ya, yang di atas ini. Nah, kalau mutlak dari 3 bisa ada 2 kemungkinan. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kalau dia kurang dari 0 negatif, kalau dia lebih besar dari 0 nilainya positif. Selanjutnya, kita masuk ke materi sifat-sifat nilai mutlak. Tadi kan konsepnya udah kita pelajari. Selanjutnya kita pelajari lagi sifat-sifat nilai mutlaknya. Di sini ada sifat yang pertama. Mutlak dari negatif X itu sama juga dengan mutlak X. Kita misalkan di sini ada contoh mutlak dari negatif 7. Nah, itu katanya sama juga dengan mutlak 7. Nah, kita tahu bahwa tadi kalau misalkan mutlaknya negatif, tinggal kita ubah seperti ini, negatif dari negatif 7 sama dengan mutlak dari 7, 7. Dapat hasilnya negatif dari negatif 7, 7. Sama juga dengan 7. Nah, inilah sifat dari yang pertama. Kemudian yang kedua, mutlak dari X itu sama juga dengan akar kuadrat dari X kuadrat. Contohnya, misalnya kita ambil di sini mutlak dari bilangan 4. Nah, itu sama juga dengan
akar dari 4 kuadrat. Benar enggak? Kita coba di sini ya. Mutlak 4 kan? 4 ya. Sama dengan akar dari 4 kuadrat. 4 pangkat 2 berapa? 16 kan? Nah, berarti hasilnya di sini 4 sama juga dengan 4. Selanjutnya sifat yang ketiga. Mutlak X dikuadratkan itu sama juga dengan mutlak dari negatif X kuadrat. Sama juga dengan X kuadrat. Kita misalkan ambil contoh di sini. Contoh, misalnya kita ambil bilangan 5, ini mutlak 5 kuadrat. Sama juga dengan negatif 5 kita kuadratkan, atau sama juga dengan positif 5 kuadrat. Nah, di sini bisa kita tarik hasilnya. 5 kuadrat berapa? Mutlak dari 5 kan tetap 5. Kita kuadratkan, hasilnya 25. Selanjutnya, mutlak dari negatif 5 kuadrat. Nah, negatif kita kuadratkan hasilnya akan positif kan, karena bilangan negatif kali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif, sama 25. Kemudian kalau bilangan positif dikuadratkan, sama kan 5 kuadrat juga 25. Berarti terbukti ya sifat yang ketiga. Selanjutnya untuk sifat yang keempat. Nah, untuk sembarang X, Y, maksudnya sembarang bilangan real, terserah mau bilangan real apapun, itu berlaku sifat yang pertama. Mutlak X kurang Y sama dengan mutlak Y kurang X. Nah, misalkan di sini kita ambil suatu bilangan, terserah ya. Misalkan saya ambil di sini mutlak dari 7 kurang 3. Terus kita balik nih angkanya. Ini tadi kan sebagai X sebagai Y. Nah, kita balik, Y-nya di depan, kita kurang dengan X. Nah, kita hitung hasilnya di sini. Mutlak 7 kurang 3, 4 ya. Sama dengan mutlak 3 kurang 7. 3 kurang 7 berapa? Negatif 4. Nah, mutlak dari 4 sudah pasti 4. Kemudian mutlak dari negatif 4 karena tidak pernah bernilai negatif ya. Jadi sini juga positif. Nah, terbukti nih sifat yang untuk poin D yang pertama. Nah, selanjutnya untuk poin D yang kedua, ini berlaku mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Contoh, misalnya kita ambil di sini bilangan, berarti XY ini dua bilangan ya. Misalnya mutlak 2 kali 3. Nah, itu juga sama dengan mutlaknya dipisah, mutlak 2 kali mutlak 3. Ini langsung kita kalikan, jadi mutlak 2 kali 3 6 sama dengan mutlak 2 berapa? 2 dikali mutlak 3 berapa? 3 ya. Mutlak dari angka 6, bilangan 6 juga 2 kali 3 6. Nah, terbukti sifat yang ini. Selanjutnya poin yang ketiga. Mutlak dari X per Y sama dengan, ini dipisah, ini di atasnya juga dimutlakkan, yang bawah juga dimutlakkan. Jadi mutlak X per mutlak Y dengan syarat Y ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi Y nya tidak sama dengan 0, karena kalau Y nya 0 itu tidak terdefinisi. Contoh, misalnya kita ambil dua bilangan di pecahan, mutlak pecahan. Mutlak dari 2 per 5, kalau berdasarkan sifat yang tadi berarti mutlak 2 dibagi mutlak 5. Nah, mutlak dari 2 per 5 sama 2 per 5 sama dengan mutlak dari 2 juga 2, mutlak dari 5 juga 5. Nah, selanjutnya poin yang keempat, mutlak dari X ditambah Y itu kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Ini sama aja ya, tinggal dipisah aja satu-satu, mutlak X tambah mutlak Y. Terus poin yang kelima,
mutlak X dikurang mutlak Y kurang dari sama dengan, nah ini sama hampir mirip dengan yang tadi, awalnya dipisah, kemudian di sini digabung, jadi sama aja nilainya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Nah, jadi variabelnya itu berada di dalam tanda mutlak. Nah, untuk yang pertama, fungsi nilai mutlak f(x) ini menandakan fungsi sama dengan mutlak x. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak, kita ingat yang tadi definisi nilai mutlak itu kalau mutlak x bernilai positif jika apa? Jika x-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian x-nya akan bernilai negatif jika x kurang dari 0. Nah, ini harus diingat ya. Maka diperoleh, nah ini juga sama, berlaku juga untuk fungsi nilai mutlak. Jadi kalau fungsi nilai mutlak untuk mutlak x bernilai positif jika x-nya apa tadi? Seperti yang ini, lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian akan bernilai negatif jika x-nya kurang dari 0. Jadi sama seperti definisi nilai mutlak ya. Nah, setelah kita mempelajari fungsi nilai mutlak, kita lanjutkan dengan menggambar grafiknya. Nah, ini ada titik bantu untuk menggambar grafik. Misalkan di sini fungsinya f(x) sama dengan mutlak x. Kita ambil satu titik ini terserah. Ini diurutkan agar lebih mudah untuk menggambar grafiknya. Ini saya ambil bilangannya, x-nya ini negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita masukkan ke fungsinya. Jadi nilai x ini kita masukkan ke fungsi nilai mutlaknya. Yang pertama, jika x-nya 3, maka fungsi x-nya berapa? Nah, kita mutlakkan mutlak dari negatif 3. Berarti 3. Begitu juga kalau x-nya negatif 2, kita mutlakkan, berarti jadi 2. Selanjutnya, untuk x yang bernilai negatif 1, kita mutlakkan nih. Ingat ini fungsinya mutlak x. Jadi 1, 0 dimutlakkan tetap 0. Ini juga sama, mutlak 1, 1, mutlak dari x-nya 2, 2, mutlak dari x-nya 3, 3. Maka diperoleh titik-titiknya nih, x, y. Nah, nanti ini untuk mempermudah menggambarnya pada titik koordinat. X-nya negatif 3, kita masukkan di sini. Y-nya 3. Untuk x-nya bernilai negatif 2, y-nya tadi di sini 2. Untuk x-nya bernilai negatif 1, x-nya 1. Untuk x bernilai 0, y-nya juga 0. X yang bernilai 1, y-nya juga 1. X-nya 2, y-nya 2. X-nya 3, y-nya 3. Karena tadi kita udah memperoleh titik-titiknya, sekarang kita gambar ke titik koordinat. Yang pertama, kita ambil titik yang pertama nih, negatif 3,3. Berarti x-nya negatif 3, y-nya 3. Kita buat garis di sini, kita tarik garis dari x-nya negatif 3, kemudian y-nya 3. Sini kita tarik sampai dia berpotongan. Nah, berarti titiknya di sini. Selanjutnya yang kedua, x-nya negatif 2, y-nya 2. Sama seperti tadi, kita tarik dari x-nya negatif 2, kemudian y-nya ini 2.
Sehingga udah kita masukkan semua titiknya nih, tinggal kita gabungkan titik-titiknya sehingga membentuk suatu garis. Kita hubungkan, ini juga kita hubungkan. Nah, jadi inilah grafik dari fungsi nilai mutlak X. Nah, dapat fungsinya. Nah, dari grafik ini bisa kita perhatikan bahwa grafik fungsi X dengan mutlak X tidak pernah di bawah sumbu X. Dia selalu berada di atas. Kemudian untuk X lebih besar dari 0, grafik fungsi X dengan mutlak X merupakan grafik f(x) sama dengan X. Yang ketiga, untuk X-nya kurang dari 0, maksud yang kedua tadi ini lebih besar dari 0 di sini ya. Kemudian untuk X kurang dari 0, grafik fungsi X dengan mutlak X merupakan grafik f(x) sama dengan negatif X. Jadi kalau X-nya negatif sebelah sini, sebelah kiri, kalau yang tadi positif ke sebelah kanan. Sekian untuk pertemuan pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan contoh soal.